Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 22 Januari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar tinggal dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Kepada Saudara Flandi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 22 Januari 2022 adalah Allah telah memilih kita untuk menyelamatkan kita. Ayat inti terdapat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Melalui pengudusan roh dan kepercayaan akan kebenaran itulah kita menjadi pekerja bersama dengan Tuhan. Kristus menunggu kerjasama dari gerejanya. Dia tidak merancang untuk menambahkan hal baru pada firman-Nya. Dia telah melakukan pekerjaan besarnya dalam memberikan ilhamnya kepada firman. Darah Yesus Kristus, Roh Kudus, firman ilahi adalah milik kita. Tujuan dari semua penyediaan surga ini ada di hadapan kita. Keselamatan jiwa-jiwa yang untuknya Kristus telah mati dan bergantung ada pada kita agar kita berpegang pada janji-janji yang telah Tuhan berikan dan menjadi pekerja bersama-sama dengan Dia. Agen ilahi dan manusia harus bekerja sama dalam pekerjaannya. Setelah berada dalam Dewan Musyawarah Allah dan tinggal di ketinggian abadi tempat kudus di surga, semua elemen kebenaran ada di dalam Dia dan berasal dari Dia. Dia bersatu dengan Tuhan. Itu berarti lebih dari yang dapat dipahami oleh pikiran yang terbatas untuk hadir dalam setiap upaya misionaris Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kristus bangkit dari kematian. Kristus naik ke tempat yang tinggi sebagai pengantara kita. Inilah ilmu keselamatan yang perlu kita pelajari dan ajarkan. Counsels to Teacher, halaman 22-23. Dalam usahanya untuk mencapai cita-cita Allah baginya, orang Kristen jangan pernah putus asa. Kesempurnaan akhlak dan rohani oleh rahmat dan kuasa Kristus dijanjikan kepada semua orang. Yesus adalah sumber kuasa, mata air kehidupan. Ia memimpin kita ke takhta Allah dan menempatkan ke dalam mulut kita suatu doa dengan mana kita dibawa ke dalam hubungan yang langsung dengan Dia. Untuk kepentingan kita, Ia menjalankan segala tenaga yang berkuasa dari surga. Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 403. Demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Apakah yang dimaksudkan dengan Allah telah memilih kita untuk menyelamatkan kita?
Kita perlu memahami dengan baik, sebab di dalam kekristenan ada aliran yang mengabarkan tentang predestination atau takdir. Ajaran ini berasal dari John Calvin yang menyatakan bahwa seseorang itu telah ditakdirkan untuk selamat. Apakah Alkitab mengajarkan hal yang demikian? Sudah pasti tidak. Lalu, apa maksudnya bahwa Allah telah memilih kita? Mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5 yang berkata, "Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya." Siapakah Dia yang dimaksudkan dalam ayat ini? Dia yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Karenanya ayat 4 dapat dibaca menjadi, "Sebab di dalam Yesus Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan." Apakah maknanya? Artinya, ada syarat untuk kita dapat dipilih oleh Allah, yaitu berada di dalam Yesus. Kemudian dalam ayat 5, Paulus lanjutkan bahwa dalam kasih Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Kembali, untuk menjadi anak-anak Allah ada syaratnya, yaitu oleh Yesus Kristus. Jadi, kita dipilih dan ditentukan bukan secara otomatis atau tanpa syarat, tetapi ada syaratnya untuk dapat dipilih dan ditentukan, yaitu tinggal di dalam Yesus dan oleh Yesus. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 2 berkata, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kita dipilih oleh pengudusan Roh supaya taat kepada Yesus Kristus serta menerima percikan darah Yesus. Kembali, pemilihan berdasarkan satu syarat, yaitu Yesus Kristus. Artinya ini bukan takdir, sebab setiap orang punya pilihan, yaitu apakah tinggal dalam Yesus atau di luar Yesus. Apakah kita menerima Roh atau menolak Roh? Jika kita menolak Roh dan tinggal di luar Yesus, maka dengan sendirinya kita bukan lagi orang-orang yang dipilih Allah. Inilah yang terjadi bagi orang-orang Yahudi. Mereka adalah umat pilihan Allah yang menerima kelepasan dari Mesir oleh karena anak domba Paskah, yaitu Yesus Kristus. Namun perhatikan apa yang Lukas catat berikut ini. Dalam Lukas 19 ayat 14 dikatakan, akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Orang-orang Yahudi menolak Yesus dan bahkan membunuh Yesus. Apa akibatnya? Mereka bukan lagi umat pilihan. Orang-orang Yahudi akhirnya ditolak. Dipilih itu ada syaratnya, dan itu bukan takdir. Itu sebabnya Roh Nubuat menjelaskan yang berikut ini dalam Christian Education halaman 86 paragraf 2. Berbunyi, Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Dalam ayat ini, dua agen dalam keselamatan manusia diungkapkan. Pengaruh ilahi, iman yang kuat dan hidup dari mereka yang mengikuti Kristus. Ada dua syarat untuk dipilih oleh Allah, yaitu pengaruh ilahi dan iman yang kuat serta hidup dari para pengikut Kristus. Apakah maksudnya dengan pengaruh ilahi? Pengaruh ilahi yang dimaksudkan adalah pengudusan Roh. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat menjelaskan, Counsels to Parents, Teachers and Students halaman 22 paragraf pertama. Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan, tulis Rasul Paulus, dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Dalam ayat ini, dua agen dalam pekerjaan keselamatan diungkapkan. Pengaruh ilahi dan iman yang kuat dan hidup dari mereka yang mengikuti Kristus. Melalui pengudusan Roh dan kepercayaan akan kebenaran, kita menjadi pekerja bersama dengan Allah.
Kristus menunggu kerjasama dari gerejanya. Jadi, pengaruh ilahi itu adalah pengudusan roh. Lalu iman yang kuat dan hidup dari mereka yang mengikuti Kristus adalah percaya akan kebenaran, menjadi pekerja bersama Allah dan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karenanya, renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 37 paragraf 2. Kristus bangkit dari kematian. Kristus naik ke tempat yang tinggi sebagai pengantara kita. Inilah ilmu keselamatan yang perlu kita pelajari dan ajarkan. Kristus bangkit dari kematian oleh karena Allah Bapa yang bangkitkan. Kristus kembali ke sorga dan menjadi pengantara kita oleh karena Allah Bapa yang telah urapi Dia dengan minyak, yang adalah lambang Roh Kudus. Bisa baca dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Dan setelah menerima Roh Kudus yang dari Bapa, Yesus lalu curahkan rohnya kepada umat-umatnya pada hari Pentakosta. Inilah pentingnya kita belajar tentang Bapa dan anaknya, bahwa roh itu adalah dari Bapa yang dikaruniakan kepada anaknya tanpa batas, dan melalui anak kita pun dapat menerima kepenuhan roh tersebut. Inilah yang Yesus katakan bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Inilah ilmu keselamatan yang perlu kita pelajari dan ajarkan. Kenapa? Karena kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita hanya dengan cara menerima rohnya, yaitu rohnya Kristus secara terus-menerus. Itu sebabnya ingat kembali kutipan berikut ini dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 320 paragraf pertama. Hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya, yaitu roh Kristus. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Nah, sebagaimana Alkitab katakan dalam Efesus 1 ayat 4 tadi yang berbunyi, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya, sebelum dunia dijadikan, Allah telah menentukan cara untuk kita dapat dipilih Allah, yaitu dengan tinggal di dalam Yesus. Dan untuk tinggal di dalam Yesus, maka kita harus selalu menerima rohnya. Inilah yang dimaksudkan dengan pengudusan roh dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13. Roh yang dimaksudkan adalah roh Kristus. Karenanya jelas bahwa Allah yang telah memilih kita adalah Allah Bapa, yaitu bila mana kita tinggal di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan untuk kita dapat tinggal di dalam Yesus, maka kita harus selalu menerima rohnya, yaitu roh Kristus. Karenanya, mau dipilih Allah Bapa untuk keselamatan kita, tinggallah di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus, dengan selalu menerima rohnya Kristus dalam hati kita. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat singkat, padat, dan jelas. Makna dari kami dipilih oleh Allah untuk keselamatan kami. Mereka yang dipilih hanyalah orang-orang yang tinggal dalam Yesus, yang disucikan oleh roh Kristus. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati ini ya Yesus, dan ubahkan kami, agar menjadi serupa dengan Engkau, dan pada akhirnya, saat Engkau datang kedua kali, kami semua boleh diselamatkan. Biarlah ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.